udah punya reptil itu dikarenakan ngikut-ngikut orang gitu guys. Lebih banyak research lagi guys, lebih banyak research, jangan sampai salah pemeliharaan dan perawatan. Karena kalau kalian sudah terjun ke dunia reptil, biasanya kalian bakal ketagihan guys. Kalian akan membeli. Mana emang dia? Katanya mau bikin konten, Bang. Lah, nggak ada. Lah, ngapain lu? Lu kan gak jadwal syuting, Cah. Tapi kan bikin konten, Bang. Oh, bikin sekarang. konten? Iya. Kejar tayang ya? Kejar Iya, tayang. Jadi, konten apaan nih? Gue bingung banget, sumpah. Kalau misalkan update reptil, gue udah nggak punya reptil yang baru. Reptil gue itu lagi. Kalau misalkan grebek-grebek, bingung gue grebek-grebek siapa ya? Mungkin kalian kalau ada yang pengen grebek siapa, komentar aja di bawah. Jadi mungkin ya, gue hari ini itu mau membuat konten mengenai apa namanya? Kok gue lupa. Mengenai apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dipikirkan sebelum memelihara reptil. Reptil apapun, kura-kura, kadal, ular, semua itu. Jadi, apa sih yang perlu disiapkan? Yang pertama itu adalah niat. Niat, guys. Jadi, kalian harus emang berniat untuk memelihara reptil tersebut. Kalian harus niat untuk membeli reptil tersebut. Karena banyak yang gue tahu ya, orang-orang yang ingin memelihara reptil atau udah punya reptil itu dikarenakan ngikut-ngikut orang gitu guys. Nah itu sesuatu yang kesalahan sebenarnya. Biasanya orang yang ngikut-ngikut atau yang mungkin diracunin temennya atau disuruh temennya itu biasanya hewan peliharaannya itu berujung tidak lama. Kenapa? Biasanya orang tersebut bakalan bosen gitu guys. Yang gue tahu ya, yang gue kenal orang-orangnya kayak gitu. Nah, pokoknya kalian harus emang niat dari diri sendiri kalian sendiri. Gue sambil duduk deh biar nyantai. Jadi kalian harus niat dari diri kalian sendiri. Apa yang kalian pengen, reptil kalian apa, dan kalian siap gak memelihara hewan tersebut. Karena ini kan kita berbicara dengan nyawa atau makhluk hidup gitu guys. Jadi mereka punya nyawa, jadi kita harus merawatnya dengan baik. Emang bener-bener niat yang sebaik mungkin gitu guys. Terus yang kedua itu ada research atau meneliti terlebih dahulu apa yang kalian pengen pelihara. Misalkan kalian mau melihara apa namanya, kadal gitu. Kadal apa? Misalkan biawak. Kalian mau melihara biawak. Terus habis itu kalian harus research terlebih dahulu. Biawak tuh banyak. Biawak tuh ada yang bisa besar, ada juga yang nggak begitu bisa besar, ada juga yang kecil terus. Dan kalian harus research dulu terlebih dahulu ukuran berapa biawak itu bisa sampai tumbuh dewasa. Kalau kalian mau yang membeli yang besar, itu kalian harus mempersiapkan kandang yang luas, yang proper untuk biawak kalian gitu guys. Dan kalau misalkan kalian mau melihara biawak yang kecil, berarti kalian harus mempersiapkan kandangnya juga dan juga perawatannya guys. Jadi reptil itu banyak sekali jenis dan banyak sekali cara perawatan yang berbeda-beda. Jadi reptil itu ada yang reptil yang hidup di iklim tropis atau seperti di Indonesia. Terus ada juga reptil yang hidup di di gurun atau iklim yang panas. Ada juga reptil yang emang sukanya di temperatur atau suhu yang lembab guys. Yang lembab, yang agak-agak semi-semi adem-adem gitulah. Itu ada juga reptil yang seperti itu. Jadi kalian harus mempersiapkan juga kayak misalkan, oh ini kebutuhan reptil ini apa ya? Kayak misalkan biawak berarti ya udah sama kayak iklim di sini. Terutama Varanus salvator. Itu udah iklim di sini jadi kalian nggak perlu repot-repot karena udah sama temperatur dan suhu dan lain-lainnya. Kalau misalkan kalian maunya beli Varanus Savannah monitor, itu kalian harus cenderung lebih panas gitu guys. Jadi kalian harus mempersiapkan lampunya juga, UVA dan UVB. UVA itu apa sih bang? UVA itu adalah pemancar panasnya guys. Jadi untuk hawa panasnya. Kalau UVB itu apa sih?
UVB itu adalah pengganti matahari. Jadi dari sinar matahari itu penggantinya itu ada di dalam UVB gitu guys. Kalau misalkan kalian melihara di outdoor, nggak perlu pakai UVB, udah cukup. Dan nggak perlu pakai UVA juga udah cukup. Jadi kalau misalkan kalian meliharanya di indoor, kalian memerlukan terutama itu UVB. Itu kalau misalkan kalian di suhu ruangan. Kalau misalkan kalian di suhu yang ada AC, itu kalian memerlukan UVA juga guys. Tapi tergantung juga reptilnya yang apa kalian yang pengen pelihara. Karena kita bicara yang hawa panas atau bearded dragon. Misalnya ya bearded dragon. Bearded dragon itu memerlukan suhu yang lebih panas ketimbang reptil yang lain gitu guys. Jadi bearded dragon itu sangat memerlukan UVA untuk dia supaya di dalam kandangnya tersebut memiliki hawa yang panas gitu guys. Karena kan bearded dragon kan asalnya dari Australia yang banyak gurunnya. Jadi bearded dragon tuh harus memerlukan suhu yang panas, yaitu memerlukan UVA gitu guys. Dan UVB juga karena dia senang banget berjemur gitu guys. Dan sebelum kalian mau melihara reptil, kekurangan reptil itu adalah banyak banget reptil yang tiba-tiba sudden death atau mendadak mati. Padahal kalian udah belajar, kalian udah tahu cara meliharanya gimana, tapi tiba-tiba reptil tersebut tiba-tiba mati tanpa sepengetahuan kalian. Tiba-tiba mati. Itu banyak banget kejadian. Tiba-tiba mati. Itu bisa aja jadi karena mungkin itu infection atau dia mungkin salah makan atau gimana, dia akhirnya nggak bisa dicerna. Itu bisa jadi karena itu, dan akhirnya dia nggak bisa pup dan akhirnya meninggal. Terus habis itu bisa juga karena biasanya itu MDB atau kekurangan kalsium, atau dia asupan kalsiumnya tidak cukup gitu guys. Tidak bisa, jadi tulangnya itu jadi rapuh gitu-gitu. Itu bisa juga karena itu. Tapi ada juga yang tiba-tiba mati, itu gue juga nggak tahu kenapa. Gue aja itu kadang, gue aja yang istilahnya sering memelihara reptil, itu gue aja sering banget tiba-tiba hewan gue tuh sudden death atau tiba-tiba mendadak mati. Contohnya seperti Johan atau Chinese water dragon gue, itu tiba-tiba mendadak mati. Itu gue nggak tahu kenapa, itu sudden death gitu guys. Jadi gue aja pun masih banyak belajar gitu guys. Kayak misalkan kesalahannya di mana, apa yang perlu diperhatikan gitu. Gue aja pun masih banyak sekali belajar di dunia reptil ini. Sebenarnya emang di dunia reptil atau ikan atau apapun itu hobi, semua hobi itu semua orang tuh nggak ada yang paling pinter sih guys. Jadi semua orang tuh masih belajar gitu guys. Jadi belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, belajar dari mungkin dari yang senior gitu-gitu. Semuanya itu penuh dalam pembelajaran gitu guys. Jadi apa aja? Mungkin Ical ada yang mau ditanyain mengenai reptil apa? Pemula atau apa? Reptil pemula apa ya, bingung juga ini. Jadi gini nih kita bahas nih ya. Misalkan nih, maaf banget nih belum gua bersihin nih guys. Belum sempat gua bersihin. Nih kayak soal air ini tuh sebenarnya reptil tuh mudah banget dipelihara guys. Kalau soal air ya, karena dia itu kan dari Indonesia, jadi perawatannya dia sangat gampang. Dia makannya juga sayuran dan juga serangga. Jadi dia gampang banget dipelihara dan suhunya juga udah suhu pas sama suhu Indonesia. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Terus seperti biawak ini sebenarnya ini agak susah dipelihara. Ini bukan recommended untuk pemula karena dia sifatnya yang kadang-kadang suka galak, malah kadang galak banget, labil. Nah ini bukan cocok untuk pemula ya guys, dan dia ukuran itu bisa besar banget, jadi tidak cocok untuk pemula. Tapi perawatan dia sangat gampang karena dia hewan asli Indonesia gitu guys. Kita ke bawah lagi. Nah, tegu ini itu hewan asli dari Amerika Selatan. Jadi tegu ini itu cocok untuk pemula guys, karena dia itu sifatnya yang jinak, yang gampang banget gampang jinak lah guys. Jadi gampang banget jinak. Terus habis itu, tapi ada juga beberapa tegu emang yang galak guys. Terutama itu biasanya tegu yang black and white itu cenderung lebih galak ketimbang yang red. Jadi kalian kalau misalnya mau beli tegu
itu lebih baik yang red tegu ketimbang yang black and white tegu. Biasanya lebih red tegu tuh yang lebih jinak ketimbang si black and white tegu. Terus habis itu tegu itu iklimnya di Amerika Selatan, dia itu kan agak-agak tropis juga, mirip-mirip sama Indonesia. Jadi iklim dan suhunya itu bener-bener mirip sekali dengan di Indonesia, jadi perawatannya sangat mudah. Terus kita bicara mengenai reptil-reptil yang panas seperti bearded dragon, terus habis itu uromastik. Itu sebenarnya reptil bukan untuk pemula guys, karena dia memerlukan perawatan yang ekstra. Dia gampang banget kena flu, dia gampang banget kena MDB. Itu gampang banget, dan kalau udah biasanya kena flu itu dia nggak mau makan guys. Kalau reptil-reptil ya, itu segala reptil tuh biasanya kalau misalnya udah kena flu itu dia nggak mau makan, kayak kura-kura, habis itu kadal-kadalan, ular itu biasanya dia nggak mau makan. Jadi kalau misalnya kadal-kadal yang suhunya panas itu lebih baik kalian lebih banyak research lagi guys, lebih banyak research, jangan sampai salah pemeliharaan dan perawatan gitu guys. Terus abis itu kalau misalkan kita bicara mengenai reptil yang tahan banting, misalnya kalian ingin belajar main reptil tapi yang tahan banting, itu apa? Iguana termasuk tahan banting, tapi iguana sifatnya itu agak labil. Kadang-kadang dia suka nyabet-nyabet gitu, tapi wajar sih itu. Mungkin kalau kalian yang nggak biasa, kalian pasti kaget. Tapi iguana tuh salah satu reptil yang tahan banting. So, habis itu tegu juga sangat tahan banting. Terus habis itu kalau misalkan yang agak-agak ukurannya tidak terlalu besar dan cocok banget untuk pemula, itu blue tongue skink. Itu sangat tahan banting, itu cocok banget kalau kalian mau mulai mereptil. Blue tongue skink itu cocok. Dan leopard gecko itu tahan banting banget itu jadi cocok banget kalau kalian ingin bermulai memelihara reptil dan mencoba memelihara reptil. Tapi emang itu lagi harus research, nonton YouTube lah, baca-baca, search Google cara perawatannya gitu-gitu, biar kalian lebih bisa lah merawat hewan-hewan tersebut gitu loh guys. Ya mungkin segitu aja kali ya konten kali ini. Mohon maaf banget nih, gue isinya cuma ngomong doang, karena gue pengen sharing aja ya apa sih cara merawat, gimana sih cara merawat reptil, dan apa sih yang perlu kalian persiapkan gitu loh guys sebelum terjun ke dunia reptil ini gitu guys. Karena kalau kalian sudah terjun ke dunia reptil, biasanya kalian bakalan ketagihan guys. Kalian akan membeli terus. Gitu. Jadi pokoknya intinya itu adalah, yang kita bahas itu adalah niat memelihara, tahu cara perawatan, pikirkan seberapa besar dia bisa tumbuh. Kalau kalian punya lahan yang besar, nggak apa-apa, kalian bisa beli yang gede-gede. Kalau kalian punya lahan yang tidak begitu besar, kalian lebih baik memelihara yang reptil-reptil tidak begitu bisa besar. Terus habis itu ya udah itu sih, kandangnya siapin kandang, pokoknya siapin kandang gitu ya. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nonton video kita yang lainnya. Masih banyak sekali mengenai reptil-reptil dan juga hewan-hewan yang lain seperti ikan, kucing, apapun itu masih banyak deh ya. Dadah. Aduh, udah cut.